pelindung pemain dan pelayan masyarakat, bukan sebagai pemberontak terhadap negeri. Betul. Peserta aksi 313 sedang mendengarkan orasi yang disampaikan oleh ulama yang berasal dari pimpinan sejumlah majelis taklim yang membawahi beberapa peserta aksi 313 secara bergantian sejak dilangsungkannya sholat Jumat berjamaah, dan masing-masing ulama ini berada dan berdiri di atas mobil yang sudah disiapkan sebagai panggung orasi di depan patung kuda di Jakarta ini. Dan saat ini yang sedang berorasi adalah ulama yang didatangkan khusus dan secara naluri langsung datang dari Pulau Seram, Maluku, dan kemudian menyuarakan orasinya. Nah, terkait dengan beberapa pihak yang berorasi hari ini, semua bergilir, yaitu berganti-gantian. Melihat banyak sekali ulama-ulama yang ingin mengungkapkan apa saja yang harusnya dilakukan oleh peserta aksi ketika ada protes yang ingin disampaikan. Nah, tentunya himbauan-himbauan ini tidak lupa adalah untuk membuat kondisi di hari ini kondusif. Untuk cuaca sendiri, Andro dan juga pemirsa, cuaca sejak pukul 9 pagi sampai dengan hari ini kadang-kadang hujan dengan intensitas yang ringan, kadang juga lebat, dan sempat berhenti tadi pada pukul 11 sampai dengan pukul 12. Nah, hari ini sudah masuk pukul 2 sampai dengan pukul 3, hujan kembali turun mengguyur di area Medan Merdeka Barat. Tetapi ini tidak membuat masyarakat yang merupakan peserta dari aksi 313 untuk beranjak dari tempat duduknya yang sedang saat ini duduk lesehan tepat di bundaran ini untuk mendengarkan orasi-orasi dari sejumlah ulama yang tergabung di dalam forum umat Islam yang ada dan datang khusus di hari ini. Anda bisa menyaksikan secara seksama di layar televisi Anda banyaknya peserta aksi 313 yang secara tertib mendengarkan apa yang disampaikan oleh para ulama. Harapannya adalah semua berlangsung dengan lancar, kemudian tertib, apalagi nanti pada pukul 3:30 tentunya ibadah yang akan dilangsungkan adalah ibadah sholat asar. Nah, zikir, kemudian juga tasbih, kemudian juga sholawat terus dikumandangkan di sela-sela orasi yang disampaikan oleh para ulama tersebut. Ya, salawat dan salam disampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW untuk kemudian mengiringi seorang ustazah yang saat ini sedang berorasi secara bergantian. Ustazah ini juga merupakan pimpinan dari Majelis Taklim yang berada di bawah forum umat Islam. Dan kami informasikan kepada Anda pemirsa sekali lagi bahwa Anda yang sedang berada di area Medan Merdeka Barat, Medan Merdeka Selatan, Medan Merdeka Timur, area Monas, di area Tamrin untuk tidak beraktivitas apapun ketika Anda merasa bahwa aktivitas Anda bisa diganti dengan hari lainnya. Karena tumpah ruah peserta 313 sudah mulai terkonsentrasi di bundaran Bank Indonesia atau di patung kuda ini, dan ini tentu mengganggu ketertiban arus lalu lintas di sejumlah ruas. Meskipun sudah ada himbauan dari pihak kepolisian untuk berada di beberapa jalur-jalur tertentu supaya tidak berada di akses jalan Medan Merdeka Barat, tetapi namanya Jakarta, tentu macet pasti akan dirasakan oleh semua masyarakat yang ada di DKI Jakarta. Apalagi semua yang ada di DKI ini adalah merupakan pekerja yang datang dari area Bogor, kemudian Depok, Tangerang, Bekasi, dan lain sebagainya. Hari Jumat adalah hari yang paling macet untuk kita yang ada di DKI Jakarta, sehingga pada saat pulang jam kerja pada pukul 4 atau pukul 5 secara bersamaan kendaraan roda 4, kendaraan roda 2 semua tumpah ruah berada di titik jalan ibu kota. Nah, untuk transportasi publik yang biasanya digunakan ada alternatif lain ya yang bisa Anda gunakan, salah satunya adalah menggunakan kereta api kalau memang ini bisa menjadi jalur utama Anda untuk sampai ke rumah Anda.
Nah, kenapa jalur transportasi kereta api yang bisa Anda pilih? Karena inilah yang paling efektif saat ini. Jika Anda menggunakan jalan-jalan seperti yang saya ungkapkan tadi, atau bahkan di media-media sosial atau di media-media online sudah mulai terlihat 9 titik pengalihan arus lalu lintas, ini bisa menjadi alternatif. Tetapi faktanya di beberapa ruas jalan terlihat kepadatan. Jadi ada pengalihan arus yang ada di beberapa titik. Nah, untuk kantong-kantong parkir yang tersedia pun sekarang juga sudah cukup padat, khususnya di Irti Monas, kemudian juga Istiqlal. Ini juga tidak bisa membuat peserta aksi 313 pulang lebih dulu dibandingkan dengan peserta-peserta lainnya. Alhasil, peserta yang sudah berada di Bundaran Bank Indonesia hari ini sudah menunggu komando dan kemudian akan bubar dengan cara tertib paling lambat pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Kami hadir di sana. Kita tidak tahu bagaimana ujungnya sidang ini. Kita tidak tahu. Berulang-ulang kali para ulama mengungkapkan kesedihannya setelah Ustadz Khotot, yaitu merupakan sekjen Forum Umat Islam ataupun juga merupakan pimpinan ketua panitia dari aksi 313 ini, ditahan di Makobrimob sejak tadi malam. Oleh karena itu, tetapi ini tidak menjadi alasan utama untuk peserta 313 kemudian membubarkan diri lebih awal dari yang sudah ditentukan. Artinya sampai pukul 5 nanti masa tetap akan berkumpul di area Patung Kuda. Kami akan segera mereview kembali beberapa peristiwa yang terkait dengan aksi 313. Tentu kita ingat sekali peristiwa yang sama, yaitu aksi bela Islam yang terjadi pada 4/11 atau 4 November tahun 2016. Nah, kemudian dilanjutkan dengan aksi 2 Desember atau 212. Dan kedua aksi ini menyodot perhatian masyarakat, kemudian juga media, tidak hanya media di nasional maupun juga media-media asing, karena begitu banyaknya masyarakat yang tumpah ruah ke jalan. Nah, selama 4/11 dan juga 212 semua berlangsung dengan lancar, semua berlangsung dengan kondusif, dan apa yang ingin disampaikan pun bisa tersampaikan dengan lancar. Nah, kalau kita menghitung, ini merupakan kali ketiga atau bahkan lebih dari 3 kali kalau kita hitung dari bulan Februari 2017. Ini juga merupakan penghitungan dari masyarakat yang menggelar sholat subuh berjamaah di beberapa masjid-masjid utama, mulai dari Masjid Jakarta maupun di daerah-daerah, sebagai aksi protesnya tentang satu hal yang dianggap tidak sejalan dengan pemahaman ataupun pemikiran mereka. Nah, selanjutnya adalah aksi 313 yang digagas bukan dari GNPF MUI, bukan juga dari FPI, yaitu pimpinan dari Habib Rizik Syihab, tetapi penggagas utama adalah dari Forum Umat Islam, yaitu FUI. Kalaupun ada koordinasi dengan pihak FPI dan GNPF, itu pun bukanlah pimpinan utama yang memimpin orasi pada hari ini. Kami tidak melihat adanya Ustadz Bakhtiar Nasir yang biasanya memimpin dan juga selalu berada di tengah-tengah masyarakat, tengah-tengah peserta aksi. Kemudian kami tidak melihat juga ada Ustadz Arifin Ilham yang saat 4/11 dan 212 ikut turun untuk berzikir, kemudian bersalawat bersama, mengajak berjamaah. Bahkan kami juga tidak melihat adanya kehadiran dari pimpinan besar dari Front Pembela Islam Habib Rizik Syihab. Tetapi tidak jauh berbeda dengan apa yang disuarakan pada 4/11 dan juga 212 hari ini. Aksi peserta 313 yang digagas oleh Forum Umat Islam berlangsung di area Medan Merdeka ataupun di sekitar Monas, Jakarta, dengan tuntutan yang juga serupa sebenarnya. Ya, sejumlah pengamat memahami apa yang diinginkan oleh para peserta aksi 313, tetapi sekali lagi bahwa baik pengamat politik, pengamat hukum juga sudah menghimbau kepada para peserta aksi 313 untuk menunggu proses hukum yang sedang berlangsung. Dan kemudian pada hari ini ada aturan baru yang sudah ditetapkan oleh pihak kepolisian. Aturan-aturan baru tersebut adalah
berorasi tidak boleh depan Istana Negara yang merupakan kawasan yang sangat strategis untuk ibu kota. Kemudian yang kedua adalah pilihannya memberikan pilihan kepada pimpinan ataupun perwakilan dari forum umat Islam. Sejumlah beberapa orang kami tidak mendengarkan, tetapi ada perwakilan yang nantinya akan dibawa ke istana untuk berhadapan-hadapan dengan pihak istana. Apakah nanti yang akan menemui adalah Presiden Joko Widodo sesuai dengan harapan dari peserta aksi 313 untuk menyuarakan aspirasinya, ataukah hanyalah perwakilan dan juga utusan dari Presiden Joko Widodo? Kami akan informasikan juga kemanakah Presiden pada saat ini. Presiden Joko Widodo berdasarkan agenda yang dirilis pada pagi ini, Presiden Joko Widodo hari ini menyambut tamu kenegaraan, yaitu menyambut anggota parlemen Bahrain, dan kegiatannya ada pada pukul 9.30 sampai dengan pukul 11 atau sebelum sholat Jumat berlangsung. Sementara itu untuk Wakil Presiden yaitu Yusuf Kala, agenda hari ini adalah agenda internal setelah menggelar sholat Jumat di Istana Wapres, dan kemudian juga ada forum di mana Wapres Yusuf Kala mengutus utusannya untuk gelar diskusi dengan Gubernur Sumatera Selatan, dan juga utusannya untuk nanti pada awal April Wakil Presiden Yusuf Kala akan bertemu Palembang untuk melihat venue dari kegiatan olahraga yang akan diselenggarakan di Palembang dan juga Jakarta. Sempat kami mendengar ada salawat juga, kemudian zikir, sambil bersalat dan juga zikir. Peserta aksi 313 membawa benderanya masing-masing, dan bendera-bendera ini kalau saya perhatikan adalah bendera yang mewakili majelis Islam, majelis ataupun pengajian yang ada di sejumlah titik di Jakarta. Tetapi tidak hanya di Jakarta, saya juga melihat ada yang dari Bogor, kemudian juga Depok, bahkan ada yang dari luar kota yaitu dari Jawa Barat yang sudah berkumpul sejak subuh tadi di Masjid Istiqlal Jakarta. Adalah cara dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membangunkan kita, membangkitkan kita dari kepenekutan kita selama ini. Pemirsa, saya akan bacakan kembali kepada Anda untuk rute-rute pengalihan arus lalu lintas. Semoga ini menjadi tips dan juga alternatif jalan paling efektif untuk Anda pulang menuju ke rumah ataupun ke tempat lainnya. Nah, rute alternatif yang pertama adalah dari arah Bundaran Air Mancur ini, yaitu di Jalan Medan Merdeka Barat, akan dialihkan menuju ke arah Jalan Budi Kemuliaan, yaitu di belakangnya Bank Indonesia, kemudian Jalan Abdul Muiz, Jalan Majapahit, dan juga Harmoni. Nah, dari Harmoni menuju ke kota, Anda akan merasakan jalanan lebih lancar dibanding melewati Bundaran Bank Indonesia. Kemudian jika Anda berarah dari Bundaran Air Mancur, Anda juga akan diarahkan untuk berbelok ke kanan di Jalan Merdeka Selatan dan kemudian Jalan Merdeka Timur untuk melewati arah Balai Kota, kemudian juga Kedutaan Besar Amerika Serikat, Gambir, dan juga sekitarnya. Kemudian pengendara dari Jalan Hayam Wuruk menuju ke Jalan Majapahit dialihkan ke Juanda. Anda yang berada di Lapangan Banteng ini tidak jauh dari lokasi Masjid Istiqlal. Sebaiknya Anda menuju ke Jalan Veteran dan kemudian nanti akan menuju ke kanan dan diarahkan ke Jalan. Anda yang menuju ke Gunung Sahari, menuju ke Jalan Dr. Sutoyo akan diarahkan ke Jalan Senen Raya. Sementara itu untuk aliran kendaraan dari Jalan Senen Raya menuju ke Jalan Budi Utomo akan diarahkan ke Jalan Gunung Sahari. Kendaraan-kendaraan yang berada di Jalan Medan Kanur dan menuju ke Jalan Medan Merdeka Utara, Anda diharuskan untuk melewati jalan yaitu ke Jalan Duhira. Kemudian yang marah dari arah Simpang 5 Senen menuju diluruskan ke Jalan Senen Raya, Jalan Wahidin. Dan terakhir, pengalihan arus lainnya yaitu arus lalu lintas dari arah Abdul Muiz yang ingin menuju ke Jalan Museum akan dialahkan ke Jalan Rudin. Pengendara pun yang datang dari arah Jalan Abdul Muiz menuju Kebon Sirih diharapkan beralih arah ke Jalan Fahrudin, Jalan Kiai Haji Mas Mansur, dan juga seterusnya.
Baik Andro, tadi setidaknya saya sudah menggambarkan tentang pengalihan arus yang bisa dilalui oleh para pengendara roda 2 maupun roda 4 agar nanti sore pada saat pulang jam kantor tidak terjebak kemacetan yang cukup parah karena konsentrasi titik kumpulnya massa berada di bundaran Bank Indonesia. Sementara kembali kepada Anda, Andro, di studio. Terima kasih Dita Faisal langsung dari kawasan Medan Merdeka Barat. Sebelumnya ada Ramon Ardian di depan Balai Kota. Penjelasan dari Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Muhammad Iriawan, bahwa akan ada 15 perwakilan dari peserta aksi yang akan dengan pihak istana. Di antaranya nanti akan ada Menko Polhukam Wiranto yang akan menemui peserta aksi. Breaking News akan segera kembali sesaat lagi.